Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya bisa kembali menyapa Ibu, Bapak, Saudara dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Selasa 29 Juli 2025, bersama saya, Kris Sulastri. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi ini, kami mau kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajar kami, Bapa, untuk memiliki kerelaan hati, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang hendak Engkau katakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Bacaan pagi ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan membacakan ayat nasnya, yaitu Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Demikian, orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Judul renungan pada pagi ini yaitu Detektif Rohani. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi yang kritis terkadang dapat mendorong manusia untuk belajar secara lebih baik. Ketika mendapatkan vonis mengidap penyakit tertentu, kanker misalnya, tiba-tiba orang jadi rajin membaca kolom kesehatan di internet. Ia menjadi teliti dan cermat bagai detektif karena ingin mengetahui secara lebih mendalam persoalan yang sangat penting itu. Demikian pula dengan jemaat di Berea. Rupanya, mereka menganggap pesan Paulus perlu dicermati lebih jauh. Mereka menerima firman yang diberitakan Paulus dengan segala kerendahan hati, seperti yang tertulis pada ayat 11. Mereka menyelidikinya setiap hari, bukan hanya pada hari Sabat saja. Bukannya percaya begitu saja, mereka mengecek terlebih dahulu kebenaran perkataan Paulus. Kata yang diterjemahkan menyelidiki dalam bahasa Yunani anakrino berarti mengayak, menyelidiki dengan sangat teliti dan cermat. Dalam hal ini, kata menyelidiki menggambarkan keadaan orang yang sedang memeriksa dokumen-dokumen legal yang penting. Mereka memeriksanya dengan seksama, dan ketika mereka mendapati bahwa pemberitaan Paulus itu memang benar, tidak sedikit dari mereka yang kemudian berbalik dan menjadi percaya. Firman Tuhan yang dimengerti atau dipahami dengan benar dapat membawa seseorang menjadi percaya kepada Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mendengarkan firman Tuhan dengan kerelaan hati? Kita semestinya tidak memandang remeh ajaran firman Tuhan, namun juga tidak sembarang menelan begitu saja ajaran yang kita dengar, baik secara langsung maupun yang kita dengar dari online, dari TikTok, dari media sosial lainnya. Kita perlu bertindak seperti seorang detektif. Ajaran yang kita terima, apakah semuanya itu benar demikian? Sudahkah sesuai dengan kitab suci? Apabila memang terbukti benar, marilah kita percaya dan berbalik kepada Tuhan, serta belajar melakukan firman atau ajaran yang benar itu dengan sebaik-baiknya.
Marilah bertindak sebagai detektif rohani, bukan saat dalam kondisi kritis saja, karena untuk mengenal kebenaran secara akurat, kita perlu menyelidikinya secara cermat. Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Ya Bapa, seringkali kami mendengar pemberitaan firman, namun terkadang kami belum menerimanya dengan kerelaan hati. Ajari kami ya Bapa, untuk menerima firman yang kami dengar dari para pengajar kami dengan kerelaan hati. Dan berilah kami hikmat, agar kami dapat menyelidiki kebenaran firman itu sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa, untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.